Halo Sobat Rebahan, kembali lagi bersama aku di Kopilem 21. Semoga kalian baik-baik saja dan diberi kesehatan selalu ya. Di video kali ini, Kopilem 21 akan melanjutkan alur cerita drama bisnis proposal. Di video sebelumnya, kita diperlihatkan Kang Temo yang telah mengetahui identitas Shinhari. Apakah yang akan dilakukan Kang Temo kepada Shinhari selanjutnya? Daripada penasaran, yuk kita langsung saja ke alur cerita drama bisnis proposal episode 5. Cekidot. Temo yang kesal, ia pun pulang ke rumah dan langsung mengecek lagi identitas Shinhari. Ya, sepertinya sangat kesal di sini nih, karena telah ditipu dan ia pun langsung melempar boneka yang diberikan Shinhari ke kaca. Sementara itu, dompet Shinhari ada di depan pintu dan diambil oleh adiknya, lalu diberikan lagi ke Hairi. Paginya, Kang Temo mengajak Hairi ketemuan. Hairi pun bergegas. Ternyata tempat ketemuan itu jauh dari kantornya. Tiba di sana, Kang Temo langsung menanyakan pekerjaan Hairi di bidang apa nih. Hairi menjawab, dalam bidang peralatan rumah tangga. Kang Temo juga menanyakan arti nama Shin Gemhwi. Hairi juga bertanya, kenapa ia menanyakan itu? Padahal hubungannya hanya kontrak. Kang Temo beralasan untuk berjaga-jaga jika kakeknya menanyainya nanti. Untungnya, Hairi bisa menjawab pertanyaan itu. Kang Temo yang makin kesal, ia pun mengajak Hairi pergi. Di luar, ia menelpon sekretarisnya untuk menjadwalkan rapat dengan tim pengembangan makanan yang di dalamnya ada Hairi. Mengetahui hal itu, Hairi pun bergegas pamitan dari sana. Wah, hari ini belum mau jujur nih pada Kang Temo nih. Di kantor, Kang Temo sudah bersama tim pengembang makanan. Hairi yang telat, ia bimbang antara masuk atau tidak. Di saat yang sama, Heiji membukakan pintu. Karena Heiji mendorong Hairi, ia pun akhirnya masuk. Kang Temo lalu menyuruh Shinhari membuat ulang resep ravioli. Padahal diuji rasa saat itu mendapat nilai tertinggi. Kang Temo beralasan harganya terlalu mahal. Kang Temo yang kesal, ia mencoba menekan Shinhari untuk menekan harganya, tapi juga meningkatkan kualitas dari ravioli itu. Akhirnya, Hairi mengiyakannya. Di ruang kerjanya, Sunghon menanyakan ke Kang Temo mengapa ia sangat emosional ke Hairi. Kang Temo menjawab bahwa Shinhari ialah Shin Gemhwi. Sunghon lalu menanyakan apa yang akan ia lakukan sekarang. Kang Temo menjawab akan membuatnya menyadari kesalahan yang Hairi buat. Selang beberapa saat, Hairi lagi meracik ulang raviolinya nih. Kang Temo yang mencobanya malah bilang untuk coba lagi, dan coba lagi. Ada saat nih, Shinhari kesal pada Kang Temo. Belum juga mencobanya, langsung bilang coba lagi. Ia pun meminta penjelasan ke Kang Temo harus membuat ravioli seperti apa. Kang Temo yang gugup terus menjawab untuk membuat sesuai seleranya, dan ia pun langsung pergi dari sana. Wah, udah dakdikduk tuh sepertinya Kang Temo. Saat istirahat makan, kakek Kang Temo ikut makan di kantin bersama Kang Temo dan Sunghon. Kakeknya melihat ada produk baru. Ia pun ingin mencobanya, tapi ia malah melihat foto Shinhari di sana dan mengatakan bahwa dia yang membuatnya terjatuh. Kakeknya juga mengira makanan yang dibuat Shinhari ini tak akan enak, tapi malah kebalikannya dong. Kakeknya malah habis memakannya nih. Di saat yang sama, Hairi dan Minwo datang ke kantin. Kang Temo pun memperhatikannya. Shinhari yang melihat Kang Temo, ia langsung mengajak Minwo untuk tidak jadi makan di kantin nih. Kakeknya pada waktu itu juga malah menanyakan tentang Shin Gemhwi. Kang Temo terlihat kesal di sini, mengira bahwa mereka berkencan secara terbuka di kantor. Kakeknya lalu menyuruh untuk berkumpul bersama Shin Gemhwi saat ada waktu. Kang Temo lalu menjawab akan membuat janji bertemu bersama. Sunghon malah kaget di sini saat lagi minum nih. Malam harinya, Kang Temo dan Shinhari bertemu. Kang Temo lalu mengajak Shinhari untuk menghadiri perayaan upacara pendirian perusahaan. Hairi menolaknya dengan alasan ada temannya yang akan menikah. Kang Temo lalu meminta surat undangannya dan ia akan mengirim uang ucapan selamat. Shinhari malah beralasan lagi bahwa perusahaannya akan bangkrut nih. Jadi semua pegawai disuruh lembur pada hari itu. Lalu apa boleh buat dong, Kang Temo meminta Hairi membayar uang ganti rugi 100 kali lipat. Hairi
lalu meminta ke Yongso. Namun Yongso memberikan sedikit uang karena ia masih minggat dari rumah. Shinhari pun bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika ia pergi ke upacara perayaan, mungkin ada yang mengenalinya nanti. Pindah ke Kang Taemo yang lagi di rumah Sunghon. Ia menemukan paket atas nama Yongso di sana. Sunghon menjelaskan bahwa apartemennya bersebelahan dengannya. Mungkin saja tukang paketnya salah antar. Sunghon langsung ke depan apartemen Yongso untuk menaruh paketnya itu. Di saat yang sama, Yongso lagi OTW nih, serta membawa Hari ke apartemennya. Mereka akhirnya berpapasan di depan apartemen. Hari pun langsung bersembunyi. Yongso menanyakan mengapa ia ada di depan apartemennya. Sunghon menjawabnya, paketnya salah kirim cantik, karena salah nulis alamat nih. Yongso lalu memberikan apel sebagai permintaan maaf. Sunghon yang takut ketahuan Kang Taemo karena akrab dengan Yongso, ia malah membentak Yongso dengan alasan jangan melewati batas ini. Hari dan Yongso akhirnya minum es teh di apartemen Yongso. Juga akan berniat membalas perlakuan Sunghon tadi nih. Pindah lagi nih ke apartemen sebelah, di mana Sunghon yang kasihan dengan Hari yang diperlakukan oleh Kang Taemo malah tidak adil, padahal kerjanya bagus. Sunghon juga menatap Kang Taemo yang kehilangan kendali saat membahas Shinhari. Paginya, Hari menemukan paket di apartemen Yongso yang isinya lampu. Ia pun menaruhnya di ruang tamu. Yongso mengatakan bahwa ia tak membelinya, itu diberikan dari cowok misterius di lantai 6. Saat di kantor, Harry diinfokan akan menerima penghargaan dari perusahaannya. Harry seketika senang banget nih. Namun, ketika mendengar bahwa akan menerima penghargaan saat upacara perayaan pendirian perusahaan, ekspresinya seketika berubah 180 derajat nih. Harry lalu ke toilet. Di sana, temannya mengira bahwa Harry sangat senang sampai ketawanya kelewatan nih. Sambil ketawa, Harry membayangkan saat menghadiri perayaan pendirian perusahaan serta sekaligus menerima penghargaan. Tapi itu tidak mungkin. Namun, kalau pakai jurus 1000 bayangan mungkin nih kayaknya. Akhirnya, Shinhari memutuskan untuk tidak datang sebagai dirinya. Namun, ia akan datang sebagai Shin Gemhwi daripada ganti rugi 100 kali lipat. Tapi, Kang Taemo sudah mengantisipasi hal itu nih. Ia mengundang keluarga Hari juga saat penerimaan penghargaan. Shinhari tiba di rumah, ia pun kaget mendengar hal itu. Saat hari perayaan tiba, Shinhari datang dengan identitas Shin Gemhwi. Orang tua Hari juga datang pada saat itu. Hari waktu itu izin ke toilet, malah bertabrakan dengan ibu Hari. Ibunya ternyata mengenali bahwa itu Hari, dan semua orang akhirnya mendengar hal itu. Kang Taemo lalu menyuruh untuk mengeluarkan Shinhari. Shinhari yang tak terima, dia mengomeli Kang Taemo. Saat dibawa keluar, Hari mencium bau hangus. Ternyata semua itu hanya mimpi nih. Ia juga mengigo sambil meminta maaf. Kang Taemo ternyata ada di sana. Ia juga mematikan kompor yang masih menyala. Shinhari pun dibangunkan Sunghon. Kang Taemo lalu meminta ravioli yang ia inginkan. Hari pun membuka pancinya, namun malah kaget karena panas. Kang Taemo sebenarnya ingin menolongnya, namun tak jadi nih. Malamnya, Kang Taemo memikirkan Hari, kenapa dia tidak jujur dan memohon padanya padahal udah tahu salah. Kang Taemo malah bingung, kenapa ia mengkhawatirkan Shinhari. Gak sadar nih udah suka kayaknya sama Hari. Pindah nih ke Yongso yang lagi antri di warung mie. Waktu itu, yang datang sendiri ternyata disuruh masuk duluan. Saat masuk, ternyata di dalam ada Sunghon. Awalnya Yongso mau putar balik nih, namun ia sudah mengantri panjang. Masa iya gara-gara begini doang malah pergi. Ia pun akhirnya duduk di sebelah Sunghon. Yongso malah membalas kelakuan Sunghon yang memberi batas. Di tempat lain, Hari dan rekan kerjanya makan bersama. Karena lagi banyak pikiran, Hari akhirnya apok-apokan di sana. Pas udah larut, Hari menelpon Kang Taemo. Hari ternyata udah di taman. Ia mengatakan bahwa tak bisa hadir saat perayaan pendirian perusahaan. Ia juga mengatakan bahwa ia tak mampu membayar ganti ruginya karena merasa Hari mabok. Kang Taemo menyuruhnya untuk bicara nanti saja. Hari lalu memberitahu bahwa ia mempunyai alasan tertentu.
Saat mau melanjutkan ngomongnya, di sana ada anak SMA yang merokok sembarangan. Ia pun menyuruhnya untuk mematikannya, dan tiba-tiba Hairi jatuh dari ayunan. Kang Temo yang gelisah tiba-tiba teleponnya mati. Ia langsung bergegas mencari Hairi. Ngalor ngidul udah dicari nih, dan akhirnya menemukannya di perosotan taman. Hairi mengira itu mimpi bertemu Kang Temo. Akhirnya Hairi jujur ke Kang Temo bahwa Shin Hari adalah Shin Gemhui, dan ia juga meminta maaf saat itu. Selang beberapa saat, adiknya mencari Hari dan Kang Temo bersembunyi agar tidak ketahuan nih. Saat di rumah, Kang Temo melamun sambil memikirkan Hari. Ia juga teringat perkataan Sung Hon yang mengatakan ia hilang kendali saat membahas Hari. Kang Temo masih menyangkal nih suka ke Hairi. Paginya, Hairi tidak ingat kejadian semalam. Ia membuka HP dan mendapat pesan dari Kang Temo. Karena masih bingung, ia menelpon Kang Temo dan Kang Temo mengatakan mulai hari ini ia dipecat sebagai Shin Gemhui. Saat di kantor, ia sangat senang nih. Rekan kerjanya juga memberitahu bahwa raviolinya akan dibuat dengan resep awal. Seketika masalahnya terselesaikan nih. Di tempat lain, Kang Temo lagi di pesawat nih. Ia mau pergi dinas. Dengan begitu, ia bisa menenangkan pikirannya karena kebingungan sering melihat Hairi akhir-akhir ini. Masih nyangkal juga ini bahwa ada rasa ini ke Hairi. Saat lagi dinas, wanita yang ia temui malah menjadi sosok Hairi. Udah terbayang-bayang kan pindah ke Hairi lagi nih. Di kantor, ia mendapatkan telepon dari kakek Kang Temo yang menyuruhnya untuk makan bersama. Shin Hari yang bingung, ia mencoba menelpon Kang Temo, tapi malah tak diangkatnya. Selang beberapa saat, kakeknya juga menelpon Kang Temo dan mengajak Kang Temo untuk makan bersama. Namun, ia tidak memberitahu Kang Temo bahwa Shin Hari akan datang. Pindah lagi nih ke Yongso yang habis mandi. Ia tak sengaja menjatuhkan lampu yang diberikan cowok misterius itu. Wah, tiba-tiba ia melihat ada kamera tersembunyi di sana. Yongso segera keluar apartemennya serta membawa lampu itu sambil menghubungi polisi. Cowok misterius itu tiba-tiba mendatangi Yongso dan merebut lampu itu. Untungnya ada Sung Hon yang baru pulang. Cowok misterius itu pun kabur. Yongso meminta Sung Hon untuk mengejar cowok misterius itu karena sudah merekamnya diam-diam. Saat lari, cowok misterius itu sempat membuang kamera tersembunyi itu. Berkat ketangkasan Sung Hon, akhirnya cowok misterius itu ketangkap nih. Kang Temo yang baru tiba di tempat makan bersama lalu menelpon Sung Hon untuk mengajaknya. Sung Hon lalu mengatakan bahwa ia lagi di kantor polisi. Hairi yang baru datang, Kang Temo malah kaget. Namun, ia langsung mengajak Shin Hari ke kantor polisi karena Yongso ada di sana. Saat Kang Temo mengajaknya, ia menyebutkan nama Shin Hari. Shin Hari pun kaget dan episode 5 bersambung. Oke, itu dia sobat rebahan episode 5 bisnis proposal. Di episode ini, Shin Hari kaget nih karena dipanggil namanya oleh Kang Temo. Bagaimana kelanjutannya? Kita lanjut saja nanti di episode 6 alur cerita bisnis proposal.